Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersehati ya. Kita akan sama-sama berdoa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi menjelang siang. Kami mengucap syukur Bapa bahwa hari ini Engkau memberikan anugerah yang selalu baru buat kami setiap anak-anak Allah yang Kau kasihi ini. Bapak, kami terus rindu, kami terus haus, kami terus lapar akan setiap firman-Mu, akan setiap kehidupan-Mu. Mari Bapa, Engkau yang mengenyangkan kami, Engkau yang memuaskan kami, Engkau yang memenuhi segala kebutuhan baik di dalam roh kami maupun di dalam jiwa kami maupun di dalam tubuh kami ini Bapa. Sehingga kehidupan kami betul-betul utuh mempresentasikan kehidupan Allah yang ada di bumi ini. Terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami yang membawa setiap pengajaran ini menjadi hidup di dalam diri kami karena pengurapannya begitu nyata. Hadirat sorga juga boleh turun di tempat di mana kami berada. Sehingga setiap firman yang kami dengar tidak terpengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami untuk tetap berada di dalam frekuensinya Allah. Sehingga kami boleh memikirkan apa yang Kau pikirkan, kami boleh merasakan apa yang Kau rasakan saat ini. Dan Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan ketika kami memuliakan nama-Mu, ketika kami mau tunduk, ketika kami mau dengar kebenaran-Mu. Semua untuk kepentingan kerajaan surga. Perlengkapi kami Tuhan, gereja-Mu ini untuk menjadi gereja yang mempresentasikan kemuliaan Allah dan membawa surga turun di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan rasa lapar dan haus dan sukacita di dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah hadir. Kita mau sama-sama melanjutkan materi kita pada hari ini di buku 6. Kemarin kita sudah membahas tentang hal mengenal suara Tuhan. Ya, nah itu semua bertujuan supaya kita betul-betul bagaimana sih kita hidup di dalam roh atau dipimpin oleh roh itu seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemarin panjang lebar saya sudah bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam hal mengenal suara Tuhan ada poin-poin penting yang memang mesti harus kita miliki ya. Tujuannya supaya apa? Kita nggak salah-salah dengar Bapak Ibu. Ya, karena kalau di dalam hal mendengar suara Tuhan ada eh, ambisi, ada motivasi, ada manusia lama yang dompleng atau ada masalah di dalam kejiwaan kita, di dalam perasaan kita, di dalam mentalitas kita itu pasti akan mempengaruhi apa yang kita dapat, apa yang kita bagikan sehingga itu tidak murni dan ini biasa bisa membahayakan Saudara. Untuk itu kemarin saya sudah membahas pagar-pagarnya yang paling utama yang kita harus tahu adalah kita harus punya rasa haus dan lapar akan firman itu sendiri. Ya, kemudian kita juga punya rasa yang cinta akan Tuhan sehingga kita dapat isi hatinya Tuhan. Dan yang ketiga dan yang gak kalah penting adalah punya submission atau punya penundukan diri, Saudara. Ya, karena orang-orang yang sudah belajar mendengar suara Tuhan itu biasanya akan em, tegas gitu ya dalam arti ya saya dapatnya ini seperti itu gitu. Tapi kalau kita nggak punya penundukan diri, nah seperti yang kemarin saya sampaikan, ada bagian-bagian di dalam kehidupan kita yang mungkin kosong, kita kita memang dasarnya nggak submit sama otoritas kita, akhirnya merasa itu paling benar, itu dari Tuhan, sehingga nggak bisa dikoreksi. Dan itu membahayakan. Dan firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita semua tentang hal itu. Salah satunya kita baca dulu ya sebelum kita masuk ke bab yang baru ini. Dan kemarin banyak saya menyinggung soal masalah ujian ya, kita harus uji. Kita baca di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Oke, salah seorang mungkin bisa membantu membacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 21.
1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Oke, terima kasih Bu. Kemudian sebentar, ada satu ayat lagi, saya cari sebentar ya. Di dalam Titus pasal yang kedua ya. Oh, tunggu, bukan. Sebentar. Oh iya betul, Titus 2 ayat 7. Saya Pak. Boleh Bu Eva. 1 Titus 2 Titus 2 ayat ayat 7. 7 demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu, benar Pak? Ya betul Bu. Dan jadikanlah dirimu sendiri sesuatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Amin. Ya. Ayat 8 saya tambahkan ya, sehat pengajaranmu kan masih koma ya, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya, memang ini kalau kita lihat ayat yang di atasnya nasihat buat orang-orang muda. Tapi bukan berarti ini ayat bukan buat kita. Ya, meskipun kita sudah matang, kita sudah dewasa, tapi ayat ini juga berlaku buat siapapun. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya, ini yang perlu kita junjung Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengenal suara Tuhan, buah-buah di dalam kehidupan kita juga harus mau diuji ya. Kita harus punya hati yang memang mau diarahkan, hati yang mau belajar ya, hati yang tidak banyak atau penuh asumsi. Seperti itu. Kompleks sekali. Kalau kita mau belajar tentang mengenal suara Tuhan dan hidup di dalam roh, itu hal-hal itu harus hilang dulu Bapak Ibu. Percaya, kalau masih ada hal-hal kayak gitu, itu yang akan jadi bibit atau benih untuk iblis itu dompleng. Akhirnya apa? Perpecahan atau perselisihan yang akan terjadi nih. Nanti terjadi luka satu dengan yang lain dan seterusnya. Oke? Oke, itu sekedar menyambung yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bab yang baru, yaitu hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu seperti apa supaya kita punya dasar ya, kita punya arahan yang jelas di sini. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Hidup dalam roh. Nah, pertanyaan yang paling sensitif di sini adalah jawab terlebih dahulu di sini ya. Siapakah bos kita? Siapakah bos Anda? Artinya apa? Siapa yang memimpin hidup kita? Seperti itu ya. Kita baca keterangannya, orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus menganggap Yesus sebagai Tuhannya. Menantikan keputusan-keputusan dari Tuhan, bukan berpikir dan membuat keputusan sendiri. Pengakuan Tuhan sebagai bos Anda membuat pikiran Anda berpusatkan kepada Tuhan Yesus atau Kristo Veros atau
Yesus yang menjadi sentralnya atau Yesus yang akan menjadi Nggak bisa pulang kembali ya. pemimpinnya. Dan Roh Kudus memberi instruksi demi instruksi untuk Anda lakukan. Hal ini akan membuat Anda akan melakukan tindakan-tindakan iman yang menakjubkan. Orang yang hidup di dalam dagingnya, bosnya adalah diri sendiri. Hidupnya berpusatkan dirinya sendiri, egosentris, bukan kristosentris ya. Ia tidak akan pernah dapat dipakai oleh Tuhan kecuali diperalat Tuhan. Fir'aun dan Yudas adalah orang-orang yang diperalat Tuhan sebagai bejana-bejana kebinasaan, bukan dipakai Tuhan sebagai bejana kemuliaan. Jadi pertanyaan ini kalau dipertanyakan kepada kita semua, secara teori pasti kita bisa menjawab, saudara. Jawabnya apa? Siapa bos kita? Ya Tuhan Yesus dong. Tapi di dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, masalahnya adalah benar, Tuhan yang memimpin hidupmu. Betul. Engkau berjalan ke sana kemari, Tuhan yang suruh kamu. Apakah betul ketika engkau mendoakan, apakah engkau pergi ke sana, pergi ke sini? Betul. Tuhan yang suruh engkau. Ya. Karena di dalam Injil Matius pasal 21 sampai 23 di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, bukankah aku yang melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang mengusir setan demi namamu? Tapi di situ Tuhan Yesus berterus terang, saudara. Enyahlah engkau sang pembuat kejahatan. Wow. Saudara, buat saya ayat itu sangat full power gitu. Karena itu yang menjadi jangkar kita tidak sembarangan, kita tidak sembrono, saudara. Supaya betul-betul kita belajar taat siapa sih bos dalam hidup kita. Gitu ya. Tapi itu tadi, untuk menjalani kehidupan kita di dalam pimpinan roh, harus diperlengkapi dengan hati yang hancur dulu. Diperlengkapi dengan hati yang murni dulu. Diperlengkapi hati yang transparan dulu nih. Sebab kalau tidak, ya itu tadi. Ya mungkin nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mendengar dengan mata kepala, saya mendengar dengan telinga saya sendiri, saudara. Orang-orang yang lapor, Pak, emang iya ya Tuhan tuh bisa ngomong sama hamba Tuhan, sama pendoa. Terus pendoa itu bilang katanya, kata Tuhan dapat pesan saya untuk menghubungi Anda. Karena saya di dalam kesusahan. Nah, ini bawa-bawa dunia roh. Saya dapat vision, di vision itu di mimpi saya. Itu Anda yang menolong saya. Coba. Ada kasus-kasus seperti itu yang itu terjadi gitu saudara. Dan ada lagi pendoa bilang kalau dapat bisikan dari Tuhan kalau rumahnya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan melalui orang ini gitu ya. Melalui yang nelpon. Nah, jadi perhatikan. Kalau kita tidak menjaga hati dengan baik nih, yang ada apa? Itu tadi unsur-unsur kepentingan-kepentingan daging manusia lah yang akan mendominasi suara-suara itu. Barangkali Tuhan benar menaruh sesuatu di dalam hati kita, satu instruksi jelas itu dari Tuhan. Tapi karena ada motif ya dari manusia, dari daging manusia yang menjadikan apa saudara? Suara Tuhan plus. Seperti itu. Atau bahkan suara Tuhan minus. Karena dikurang-kurangi juga. Cukup paham di sini ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu Saudara kalau istilahnya saya coba bawa dalam doa, saya akan pertimbangkan, saya akan pikirkan. Itu rumus pastinya adalah apa? Saya tanya Tuhan dulu ya. Gitu. Meskipun kita sama-sama kalau sudah sama-sama pelayan, udah sama-sama denger-dengeran dengan Tuhan, mungkin teman Anda akan bilang, coba ya saya akan pikirkan. Kok dipikirkan sih? Tanya dong sama Tuhan. Ya benar, maksudnya dipikirkan bersama dengan Tuhan. Anggap ya. Ini menjadi rumus dasar. Jadi kalau kita mau mengambil satu keputusan, pertanyakan, siapa sih bos kita?
Ya, atau dengan kata lain, minta izin sama Tuhan. Jadi dalam Yakobus juga dikatakan, saudara, bahwa jangan kau bilang hari ini saya akan ke situ, hari itu saya akan ke sini, segala macam. Tapi masalahnya Tuhan suruh nggak? Tuhan kenan nggak? Gitu. Minimal, saudara, minimal. Kalau Anda nggak clear dengan dengar suara Tuhan sekalipun, ya jangan berjalan mengikuti nafsu Anda, itu satu. Yang kedua, kalau Anda nggak clear mendengar suara Tuhan dengan jelas atau belum dengan jelas, Anda ambil waktu boleh nggak? Sangat-sangat boleh. Dengan kata lain, lebih baik diuji dulu sebelum kita melangkah supaya nggak salah. Yang ketiga, kalau kita belum clear mendengar suara Tuhan, ya minta izin. Itu etikanya. Ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita selalu dilatih sama Tuhan untuk itu tadi ya, tunduk, kita submit sama Tuhan, saudara. Buahnya pasti juga akan muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah sampaikan mungkin di 2 pertemuan yang lalu, jangan memakai satu kebenaran untuk pembenaran, tapi kebenaran itu untuk membebaskan, untuk memerdekakan. Amin. Nah, kebenaran yang dijadikan sebagai pembenaran adalah ya cocokologi, artinya sesuatu yang tidak rohani dirohaniakan dengan firman-firman itu. Ya salah satunya yang penting saya tunduk sama Tuhan. Tapi sama manusianya, sama hierarki yang ada di muka bumi ini nggak dituruti. Nah ini yang buahnya tidak konsisten. Ya kalau kita mau konsisten ya itu tadi. Ketika kita submit sama Tuhan ya submit sama jalur otoritas yang ada. Seperti itu. Oke? Nah tadi dikatakan orang yang hidup di dalam dagingnya bosnya adalah dirinya sendiri. Artinya apa? Si ego. Orang yang hidup di dalam daging banyak akan mengalami pergumulan-pergumulan, saudara. Pergumulan dalam arti yang saya lakukan itu sebetulnya betul atau enggak ya? Jangan-jangan salah. Jangan-jangan Tuhan enggak kenan. Jangan-jangan Tuhan marah. Ya. Karena apa? Belum terbiasa. Makanya biasakan untuk mengenal suara Tuhan itu walaupun ya arahannya, dorongannya, suaranya itu hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan Anda akan terbiasa ketika Anda mendengar suara dari Tuhan. Anda itu udah kenal ini mana dari Tuhan, ini enggak. Sama seperti kemarin saya jelaskan ya, kalau Anda mengenal satu dengan yang lain, lama-lama kesukaan minumannya apa udah tahu, kesukaan makanannya apa udah tahu. Sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Kalau hubungan Anda di dalam rumah tangga dengan suami, dengan istri, itu di dalam hubungan yang baik gitu ya. Lama-kelamaan hubungan itu membuat kita mengenal meskipun pasangan kita tidak request atau tidak meminta kita. Tapi apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita, terkadang kita tahu. Ada yang mengalami begitu? Ya. Ketika dibikinin teh gitu ya pulang kantor, padahal biasanya minumnya kopi gitu ya, dibikinin teh anget, tawar, ini Pak, minum. Kok kamu tahu? Padahal saya mau minta tolong sama kamu buat membuatkan teh gitu. Atau bahkan ya, suami Anda pengen makan sesuatu atau anak Anda pengen makan sesuatu tapi Anda sudah, saya mau masak ini. Kok ketika Anda memasakkan itu atau membelikan makanan itu suami dan anaknya bilang, kok bisa persis apa yang saya mau. Nah itu saudara. Karena apa? Ada satu kesehatian di situ dan di alam roh kesehatian itu memang terlihat. Ya. Mana yang sehati, mana yang tidak. Itu terlihat saudara. Sehingga nggak heran kalau di dalam satu hubungan yang dekat itu akan betul-betul membuat kita akan pengenalan. Sama seperti kita. Ketika kita terbiasa untuk mencari wajah Tuhan, untuk menguji apa yang kita dapat ini benar atau enggak. Maka seperti Ananias. Ketika Tuhan bicara kepada dia untuk datang kepada rumah Yudas di jalan lurus itu. Dia bilang, Ananias, ya Tuanku. Dia langsung respon. Nggak perlu beberapa detik untuk nguji, ini jangan-jangan bukan Tuhan ini. Ini Tuhan atau enggak ya?
Kok saya disuruh pergi untuk menumpang tangan di atas kepalanya Saulus, padahal Saulus ini kan pembantai orang-orang Kristen. Kalau dia pakai pikirannya, kalau dia tidak mengenal, Ananias tidak mengenal Tuhan, betul nggak? Dia akan punya logika seperti itu, saudara. Of course, pasti. Tapi karena dia mengenal, oke Tuhan, kalau ini memang maumu, aku lakukan. Sampai di sini nangkep Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi untuk memastikan kita mengenal suara itu dan mau dipimpin oleh Roh, Saudara, mau tidak mau, kita harus mengalami satu pengenalan. Ya, biasakan itu, Saudara. Dan yang pasti cara termudahnya adalah firman itu sendiri. Asal dorongan-dorongannya itu betul-betul itu sesuai firman, ya itu udah seperti otomatis bahwa ini dari Tuhan nih. Karena memang firman juga ada di situ, ya. Oke, saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, dikatakan di dalam Kisah pasal 8 ayat 29 di sini, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, ada direction, ada arahan, ada dorongan dari Tuhan, ya. Kalau di dalam Alkitab roh yang tulisannya R besar itu berarti roh Allah. Entahkah itu Roh Kudus, Tuhan Yesus atau Tuhan Bapa sendiri. Dikatakan, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ya, kemudian di dalam pasal yang ke-11 ayat 12 juga dikatakan, kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka tanpa membedakan. Keenam saudara ini pun menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepada suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon disebut Petrus. Ini luar biasa saudara. Di mana ada satu kejadian Petrus dapat mimpi binatang-binatang yang suruh makan binatang yang haram itu. Tapi itu tidak secara harafiah ya, jadi jangan dicocok-cocokin. Tapi itu sebagai satu vision, satu gambar di mana Tuhan bicara kepada Petrus, Petrus pergilah ya, kamu ke rumah siapa namanya Cornelius. Nah, dia kan bukan orang Yahudi Tuhan. Nah, melalui vision itu Tuhan bicara sama Petrus, dijelas, ini loh, kalau aku bilang apa yang kamu anggap haram, tapi kalau aku bilang itu nggak haram, ya udah, kamu harus terima. Ini kedaulatan Tuhan. Artinya di situ jelas Tuhan memberikan vision kepada Petrus, dan di satu sisi yang lain saudara, Tuhan juga memberikan apa? Satu pernyataan kepada Cornelius. Luar biasa ya. Pernah mengalami seperti itu? Jika Anda mendengar suatu message, satu pesan, satu penglihatan, loh kok sama ya? Itu Tuhan. Nah, saudara bayangkan, gereja Tuhan ini kalau semua kembali kepada keoriginalan ini, saudara. Gereja Tuhan itu luar biasa dipakai untuk menurunkan surga di bumi. Betul nggak? Karena apa? Pekerjaannya sangat-sangat signifikan, pekerjaannya sangat-sangat efisien. Karena nggak perlu susah payah untuk coba ini, coba itu, segala macam. Karena apa? Roh yang mendorong. Roh yang mempertemukan satu dengan yang lain. Kamu harus ke sana, kamu doakan ini. Di tengah-tengah pergumulan Anda, misalkan ada satu orang yang sedang bergumul, Anda dapat satu pernyataan dari Tuhan, doakan si A ini. Hubungi orang ini. Dan ketika Anda hubungi, saya dapat satu pesan buat Anda. Anda sedang bergumul segala macam, apakah betul? Oh iya betul, saya doakan buat Anda. Nah, orang yang didoakan merasa lepas nggak? Merasa merdeka nggak? Pasti, saudara. Indah ya pekerjaan roh itu. Baik. Saya akan lanjutkan dulu. Lukas pasal 17 ayat yang ke-6, jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan
taat kepadamu. Ayat yang ke-10, saudara. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dikatakan hamba yang tak berguna itu apa sih, saudara? Satu kondisi hati yang betul-betul taat. Dia bergerak, dia melangkah karena Tuhan. Dan kalau memang itu ada hasilnya, kita nggak layak untuk, wah itu aku, bukan. Tapi apa? Itu Tuhan. Amin. Oke. Roma pasal 9 ayat yang ke-22 dikatakan, saudara. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan-kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Jadi perhatikan di sini ada orang-orang yang memang menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Ada orang-orang yang dijadikan Tuhan menjadi bejana yang kemurkaan. Tapi juga ada orang yang dijadikan bejana yang biasa-biasa saja. Masalahnya adalah ketika seempunya itu merawat satu barang, dianggapnya indah, dan dia mau dibentuk, dibersihkan, ya, itu akan menjadi kesukaan, saudara. Tapi sebaliknya, kalau misalkan satu barang itu tidak bagus, ya udah paling ditaruh gitu aja. Saya kasih contoh, misal ada barang-barang di atas saya ini, di pinggir saya ini, ya. Apa saya sengaja saya pasang di situ? Karena saya pandang ini bagus. Ya, sama seperti Tuhan, saudara. Ketika Tuhan melihat, ini aku mau persiapkan untuk menjadi bejana yang indah bagiku. Tuhan akan promosi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan Tuhan akan pimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk pada tujuan, kepada tugas-tugas yang memang Tuhan mau. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih untuk Tuhan, aku nggak mau Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, ya udah. Mungkin diselamatkan sih. Tapi bagaikan bejana atau barang-barang yang biasa, saudara. Udahlah, taruh di sini aja. Saya percaya di sini Bapak Ibu, ya terutama ibu-ibu deh ya, ibu-ibu rumah tangga di sini, Anda pasti punya peralatan masak atau peralatan makan yang Anda simpen atau kesukaan. Anda akan keluarkan kalau ada tamu-tamu besar atau acara besar. Ayo ngaku. Kenapa? Karena anggap itu sesuatu barang yang bernilai. Betul nggak? Nggak mau yang biasa-biasa makan yang tempat makan yang biasa aja deh gitu. Nanti kalau ada tamu besar atau mungkin keluarga segala macam, udah pemikiran untuk disayang-sayang udah nggak ada. Yang ada apa? Mau malah diperlihatkan gitu. Nih, pakai ini ya, pakai itu, pakai. Padahal kalau di rumah suaminya, anaknya mau pakai, jangan pakai itu, pakai yang ini aja. Pada ketawa kan, karena apa relate. Tapi yang biasa ya udah buat hari-hari kan gitu. Nah, sama seperti hatinya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Begitu istimewanya Anda. Begitu masterpiece-nya Anda, saudara. Itu kayak disayang-sayangnya, udahlah. Kayak kita pasti akan dijauhkan daripada yang jahat, saudara. Kalaupun kita diizinkan untuk mungkin mengalami satu pencobaan ujian, karena apa? Itu untuk memurnikan kita supaya menjadi barang yang murni itu tadi. Bukan barang maksud saya, tapi menjadi sesuatu di hadapan Tuhan itu yang bernilai tinggi. Amin. Nah, kembali kepada ini kan bicara tentang promosi, saudara. Peninggian, kedudukan, promosi itu bukan datang dari manusia. Peninggian dan promosi itu datang dari Tuhan, saudara. Amin. Ketika Anda mau dites, diuji sama Tuhan dan oke, masuk quality control. Dan Tuhan bilang, oke, ini lulus. Jiwa-jiwa mulai diutus buat Bapak Ibu sekalian. Berkat-berkat Tuhan juga dicurahkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian.
Apa yang Anda mungkin nggak kepikir atau nggak mau, Tuhan sodorin nih. Tuhan jangan deh, masa saya, kan yang lain ada banyak. Pernah merasa seperti itu, saudara? Kenapa? Anda dipandang layak. Anda dipandang mampu. Dan itu adalah privilege. Itu adalah satu hal yang layak dan pantas sekali kita mengucap syukur, saudara. Ya. Dan tahun ini, saudara, coba tangkap. Mungkin kemarin saya bagikan dan minggu lalu saya juga bagian di kelas pemuridan. Saya sangat-sangat percaya. Ini waktunya sudah tiba. Ya, karena kalau kita melihat dunia semakin kesini, aduh, saudara, makin jahat, semakin berat loh. Tuhan kayak kasih sedikit teaser ya, saudara ya, buat saya. Betapa ke depan itu sangat pekatnya, sangat gelapnya. Kalau Anda pergi ke daerah-daerah industri, banyak pabrik segala macam, polusinya kan banyak ya, nggak usah gitu. Anda yang tinggal di daerah di Jawa sama yang di Jabodetabek beda kualitas udaranya, benar nggak? Kalau di Jakarta Bapak Ibu sekalian, setiap hari disapu itu kotor terus. Ya, kalau di daerah mungkin belum tentu, saudara. Ya, karena apa? Polusinya udah tercemar. Nah, ke depan, saudara, dunia ini makin jahat. Saya mau kasih sedikit aja gitu ya gambaran-gambarannya ya. Saya nggak ngikutin hoax, tenang aja. Saya nggak nyari internet ini segala macam. Pure betul-betul kalau Tuhan perlihatkan baru saya akan cari segala macam gambaran gitu, saudara. Selama kita masuk pandemi ini, kita kan serba online ya, betul ya? Serba online, seperti sekarang kita pemuridan, kita pakai perangkat, dan tahu ke depan sana, perangkatnya itu udah nggak model kayak gini, saudara. Kita semacam pakai kacamata seperti itu, entah kacamatanya yang gede segala macam itu ada ya udah kacamata VR itu udah ada. Nah, itu nanti ke depan akan kepakai banyak. Dimana nanti kita kalau ketemu online seperti ini nggak usah pakai layar gini, cukup pakai kaca, Anda bisa ngelihat saya seperti di panggung dan Anda terlihat seperti ya apa ya gambar-gambar yang hidup seperti itu. Mungkin nggak kebayang ya. Nggak usah begitu, mohon maaf sekali nih ya. Yang Bapak Ibu sekalian yang usianya mungkin hari ini 60 ke atas. Pernah nggak memikirkan di usianya yang dulu umur belasan bahwa dunia akan seperti ini? Nggak kepikir kan? Enggak. Dulu aja mau masuk ke WhatsApp, ya betul metaverse. Nah, dulu aja dari perpindahan dari handphone biasa dan SMS ke WA aja, Bapak Ibu ini yang usia 60 ke atas tadi yang saya sebut, kan nggak langsung mau, jujur. Udah nanti kamu aja nak, nanti Oma ajarin ya, nanti kamu aja yang WA. Tapi lama-lama karena banyaknya informasi yang Anda butuhkan, Mama, ini gimana? Ini Mama dapat stiker lucu kayak gini, mau ngirim lagi gimana ya caranya segala macam. Akhirnya Anda belajar. Betul nggak? Nah, apa yang saya katakan ini, saudara? Bukan penemuan saya, bukan. Tapi Tuhan perlihatkan sedikit ke sana, melihat dunia yang akan terus makin berkembang, itu bukan sesuatu yang mustahil. Maka nggak heran saudara kalau nanti pembayaran itu udah semua ada di dalam tubuh kita, semua serba teknologi. Nggak heran. Saya pernah ngobrol sama salah seorang yang bekerja di dalam dunia IT yang hari-hari ini usahanya perusahaan itu di dalam finance. Jadi kayak bikin alat-alat edisi mesin buat gesek. Nah, terus sekarang gesek udah nggak terlalu ini lagi, saudara. Scan QR code, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau mengikuti ya, Anda kalau mau bayar makan, bayar apapun, itu di kasir selalu ada barcode. Anda tinggal scan pakai handphone. Ada yang sudah seperti itu? Ya, jujur saya pakai sekarang. Jadi kita kadang nggak usah pakai duit fisik. Nah, saya dulu pernah kerja di satu perusahaan telekomunikasi ya. Paling tidak dunia itu nggak jauh-jauh beda dari IT, saudara.
Kalau kita bicara teknologi, hari ini saudara, itu mau dibikin bisa nggak? Bisa, sangat-sangat bisa. Tinggal apa? Bikin chip itu, taruh di bawah kulit manusia, udah bisa. Dan sebentar lagi yang tinggal di Jakarta, kalau Anda naik tol, itu nggak usah pakai kartu lagi. Tuh. Nanti ada satu stiker atau satu alat, Anda nggak usah tempel lagi. Itu padahal teknologi kalau mau diterapkan 5 tahun yang lalu bisa nggak? Bisa, itu udah ada. Tapi mereka itu punya satu politik begitu ya, atau sistem atau cara supaya ya namanya untuk cari untung kan ya. Jadi teknologinya dikembangin pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi dengan kata lain sebenarnya teknologi 5 tahun, teknologi 10 tahun ke depan itu sebenarnya sudah ada hari ini. Apa saya bicarakan hari ini saudara? Karena begitu gelapnya dunia yang akan datang. Sebetulnya yang kasihan itu bukan kita loh. Yang kasihan siapa? Anak cucu kita. Karena semakin dunia berkembang akan membuat orang orientasinya kepada apa saudara? Hal-hal yang sifatnya instan. Serba cepat. Halo orang tua di sini mengakui nggak kalau anak-anak Anda itu daya juangnya lemah? Sorry, saya nggak membela anak Anda. Yang salah bukan anak Bapak Ibu sekalian. Tapi dunia ini sudah rusak. Ya, contohnya gini saudara. Ada yang pernah mungkin mengalami dulu sekolah harus jalan kaki berkilo-kilo gitu ya, 3 kilo, 4 kilo jalan kaki. Betul? Kayak zaman dulu untuk mencapai sesuatu ada usaha, ada effort. Betul nggak? Hari ini coba. Effortnya di mana? Effortnya cuma di ini dong. Buka handphone. Betul nggak? Mau pesan makan, mau pergi ke sana kemari, segala macam. Dan itu tanpa Anda sadari saudara, membuat manusia itu kecenderungannya serba instan. Dan yang lebih mengagetkan saudara, kalau Anda tahu berita ini ya. Dia kemarin-kemarin ini yang jual gambar digital, itu dihargain ber-MM-an. Foto selfie, bayangin saudara. Anda selfie, kayak Bu Eva begini ya, di foto, jepret, dijual. 10M dan laku. Udah ada. Itu untuk apa? Di dunia yang tadi saya ceritakan, saudara. Orang-orang zaman sekarang ini yang udah tahu kehidupan yang akan datang, mereka udah mempersiapkan. Bahkan beli tanah itu nggak sifatnya fisik lagi, secara virtual, percaya nggak? Sudah ada. Dan ini tolong jangan dianggap remeh. Ini ancaman bisa dikatakan begitu, tapi jangan takut. Selama anak-anak Allah itu masih ada di muka bumi, kita yang mengkuduskan bumi ini, saudara. Tapi bayangkan, kalau ini waktunya sudah datang, sudah deket banget, pressure alam roh kegelapan itu semakin kuat, makin gelap, membuat hati manusia susah untuk diproses sama Tuhan. Karena nggak punya daya juang. Ya, untuk mengalami penderitaan sedikit aja udah, aduh, menghadapi tekanan sedikit aja udah ngeluh. Ya. Padahal firman Tuhan mengatakan jelas, kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap satu saja. Artinya apa saudara? Untuk memunculkan manusia, roh kita harus mengalami satu brokenness saudara. Brokenness-nya melalui apa? Iya, menanggalkan daging kita. Sulit itu Gus, ya memang sulit bagi daging kita saudara. Tapi kita harus tempuh itu. Ya, makanya kita harus doakan Bapak Ibu Saudara, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan anak-anak Anda supaya memang punya hati yang takut akan Tuhan, punya hati yang mengasihi Tuhan. Ya, hari-hari ini Saudara, entah orang Kristen, orang non-Kristen gitu ya. Nggak tahu kenapa Tuhan tuh kirim orang tua yang kalau ngobrol itu tentang parenting, tentang soal masalah orang tua, anak-anak orang tua. Padahal kalau dihitung-hitung ya Tuhan belum memberikan anak secara lahiriah itu gitu. Tapi saya belajar dari Tuhan melalui anak-anak yang saya mentoring segala macam, belajar dari Roh Kudus. Intinya gini, banyak keluhan-keluhan datang.
dari si pembina. Pembina ini bisa orang tua, bisa guru, bisa pengajar, ya. Menghadapi didikan anak zaman sekarang. Kok kayaknya dikerasin mereka ngelawan. Kita lembek, kayaknya dia nggak belajar. Gitu nggak ngerasa? Nanti galak dikit, baper, nangis. Nanti kalau kita nggak keras, kita nggak tegas, dia nggak punya daya juang. Coba formulasi gimana yang tepat? Nah, saya ngomong banyak parenting itu dan ada yang bilang, aduh susah ya kalau udah anak umur belasan, dia udah kenal vape, udah nggak rokok lagi model ya, sekarang serba elektrik gitu ya. Udah nge-vape segala macam, ini gimana segala macam. Nah, jadi di situ saudara, saya melihat bahwa anak-anak di bawah kita itu betul-betul, kerusakannya udah masif sekali. Ya, jadi butuh betul-betul lutut yang berdoa buat Tuhan. Dan kita menjadi tempat yang aman buat mereka. Itu yang bisa kita lakukan, saudara. Ya, jadi berdoalah supaya memang Tuhan memberikan modal buat kita untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Nah, salah satu modalnya apa, saudara? Itu tadi, bekerja di alam roh. Bertindak di alam roh. Karena tahu nggak, yang tadi saya ceritakan, metaverse yang Bu Iren tadi ini chat ya, itu mengcopy dunia roh, tahu nggak? Ya, Anda tahu yang namanya Elon Musk, penciptanya Tesla, SpaceX, dan macam-macam gitu ya. Dia sedang mengembangkan chip. Apakah ini 66? Belum. Itu masih belum, saudara. Tapi kalau Anda mendengar, jangan buru-buru. Ini pasti udah 66. Belum ke arah ke sana. Mengembangkan chip yang akan dipasang di kepala manusia, di otak. Dicangkok di otak. Tujuannya apa, saudara? Memindahkan kesadaran apa yang Anda pikirkan itu tervisualisasi di layar. Atau gini, kalau Anda punya alat untuk pembersih lantai gitu ya, itu udah terkoneksi dengan internet, makanya ada internet yang kalau Anda dengar 4G, 5G, bahkan udah masuk nanti generasi ke-6, 6G. Kalau udah masuk ke 5 dan ke-6, itu kita sebenarnya nggak butuh, sudah. Itu terlalu cepat. Kita 5 aja cukup. Ya, 4 aja sebenarnya cukup. Nah, 5 ke 6 ini tujuannya untuk apa? Untuk perangkat-perangkat itu, saudara. Jadi di kehidupan yang akan datang itu akan dikendalikan semua dengan internet dan salah satunya dengan alat satu chip yang ditaruh di dalam kepalanya manusia, tinggal kayak telepati. Aku mau nyapu, kayak dia masuk di dalam satu kesadarannya, di dalam pikirannya, kemudian nanti diserap sama chip itu, dia akan menggerakkan sapu untuk jalan sendiri segala macam. Sorry, saya nggak ngedongeng. Saya gali, saya cari, nah kita lihat sama-sama, saudara. Tapi itu semua itu gambaran. Gambaran apa yang terjadi di alam roh dimanifestasikan di alam materi dengan cara manusia, saudara. Jadi dari dulu, ya sejak dari dulu, saudara, hal-hal apa yang Tuhan lakukan itu selalu dikopi sama manusia. Salah satunya gini deh, ciptaan manusia kayak pesawat terbang. Itu bukan ciptaan yang baru loh. Ya, tapi kan itu barang bisa terbang, Pak. Yang bisa terbang itu apa? Yang Tuhan ciptakan? Burung. Pesawat terbang belajarnya, mencari ilmunya, menggali ilmunya dari mana? Dari alam. Bagaimana burung itu bisa terbang? Betul nggak? Manusia akan selalu mengkopi apa yang Tuhan lakukan dan membuat manusia menjadi Tuhan, tanda petik, saudara. Makanya di kehidupan yang akan datang itu, saudara, manusia akan sulit untuk mempercayai Tuhan. Karena apa? Ngapain ada Tuhan? Wong, saya bisa menciptakan alat yang canggih. Dia menjadi Tuhan akan barang-barang itu. Gak perlu ada Tuhan. Makanya di kehidupan yang akan datang, orang-orang yang supranatural ini, orang-orang yang hidup di dalam roh akan sangat jarang. Makanya dibutuhkan dari sekarang untuk kita develop diri kita, saudara. Banyak-banyak doa, banyak-banyak baca firman, banyak bahasa roh kalau Anda bisa. Ya,
Supaya apa? Memperkuat roh Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya bisa lanjut ya. Nanti kalau saya ngomong ini terus nggak selesai-selesai. Dipimpin roh. Oke, kita baca keterangannya terlebih dahulu. Menjadi anak Allah adalah hal yang amat mudah. Dibutuhkan sedikit iman saja untuk mau percaya, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengundangnya masuk ke dalam hati Anda, mengakui darahnya sebagai pembayar dosa-dosa kita, lalu memberi diri kita dibaptiskan, mengaku telah mati dan dibangkitkan melalui baptisan selam. Tetapi selanjutnya untuk hidup tiap-tiap hari dipimpin oleh Roh Kudus, tak banyak yang mau melakukannya. Nah, ini masalahnya. Banyak orang yang mau status anak Allah tapi nggak mau dipimpin oleh Roh. Padahal definisi lain dari anak Allah adalah mau dipimpin oleh Roh Allah, ya, atau Roh Kudus. Jadi artinya yang tidak dipimpin Roh Kudus bukanlah anak Allah, walaupun telah dibaptiskan. Anak siapakah mereka? Jelas ada dua pemimpin, yakni diri sendiri atau setan. Sejak bertobat, sebelum merancang sesuatu atau bertindak, sekarang tiap saat Anda harus bertanya siapa yang menyuruh Anda melakukan hal itu. Bila dari Tuhan, Anda bertindak. Bila dari setan, harus ditolak. Bila dari diri sendiri, Anda harus minta persetujuan dari dia terlebih dahulu. Ini yang tadi saya katakan, saudara. Minimal. Kita minta izin. Ya, kalau kita nggak dengar dengan clear, dengan jelas. Nah, ayatnya dikatakan Roma 8 ayat 14, semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Atau dengan kata ini kalau mau dibalik, anak Allah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, siapa di sini yang anak Allah? Yuk, belajar dipimpin oleh Roh Allah. Jadi terjawab Bapak Ibu Saudara, mendengar suara Tuhan itu apakah karunia, apakah satu keharusan? Keharusan itu lebih daripada keharusan. Karena apa? Itu alamiah. Yang memang notabene manusia kita itu harus dengar. Ya, dan jangan bilang bahwa itu hanya karunia. Pak, tapi saya kan nggak bisa dapat karunia mendengar suara Tuhan. Saudara, jangan disekat-sekat seperti itu. Nggak ada karunia mendengar suara Tuhan itu di Alkitab, nggak ada. Yang ada karunia untuk mendatangkan mujizat, untuk menafsirkan bahasa roh, ya, bernubuat. Nah, itu karunia, saudara. Tapi mendengar suara Tuhan adalah natural. Kenapa saya senang pakai istilah natural? Karena itu alamiah. Manusia dari lahirnya Adam dan Hawa dulu udah bisa dengar. Itu loh. Supaya apa? Tidak menjadi satu stempel keharusan. Saya harus. Nanti kalau dikasih keharusan begitu malah terbeban. Lebih baik apa? Natural. Kalau natural kan memang ya selayaknya kita udah bisa. Amin. Nah, nanti saya akan open room di sini untuk kita tanya jawab yang kemarin sudah mulai praktek, yang mungkin melanjutkan yang kemarin dapat ayat apa segala macam boleh dibagikan kayak kemarin hari Kamis ya kita sudah membahas itu. Tapi kita membahas beberapa bab ini dulu ya. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 18 itu dikatakan begini. Oke. Saya akan share lagi. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini perlu digarisbawahi, saudara, bukan berarti Tuhan meniadakan hukum Taurat. Tapi kita tidak terdorong oleh Taurat, tapi terdorong oleh Roh untuk melakukan hukum Taurat. Nangkep ya? Jadi Tuhan Yesus pun bilang bahwa dia datang ke muka bumi untuk tidak meniadakan hukum Taurat. Selama bumi ini masih ada, satu titik atau satu iota pun Tuhan tidak akan hapus hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu dipakai buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan harusnya hidup dipimpin oleh Roh. Karena ketika dia hidup di dalam Roh, dia akan dibuat taat terhadap hukum Taurat. Sama halnya kalau Bapak Ibu Saudara pergi satu tempat ke tempat lain, nggak perlu jalan kaki, nggak perlu naik sepeda, nggak perlu susah payah untuk genjot sendiri, goes sendiri, atau menanggung beban sendiri. Anda mungkin cukup untuk pesen Grab, Gojek, apapun itu saudara untuk tinggal numpang dan nyampe. Nah, kira-kira hidup di dalam Roh itu sebenarnya begitu. Anda tuh tinggal numpang, saudara. Kita itu tinggal numpang, Tuhan yang
memimpin kita. Kita tinggal naik mobilnya, kita tinggal naik kasih karunia-Nya. Yang ngedrive siapa? Yang nyopir siapa, saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pilotnya. Amin. Nah, lanjut ya. Di dalam Galatia pasal yang ke-25 ya, dikatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang, saling mendengki. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh roh yang pertama adalah jangan gila hormat. Artinya apa? Jangan mencari hormat dari manusia. Ya. Dan yang kedua, jangan saling menentang. Jangan berantem. Dan jangan saling mendengki, saling dendam. Karena apa, saudara? Roh yang damai itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup dipimpin oleh roh. Ya. Nah, kita baca. Oke. Roh yang damai. Belajar dipimpin oleh Roh Kudus membuat kita berjalan dengan hati tenang. Tak takut apapun karena Ia yang mengatur hidup kita sepenuhnya. Tak perlu ada ketakutan dan kecemasan. Dan ini merupakan standar untuk kita menguji apakah kita hidup di dalam roh atau di dalam daging. Bila ada rasa takut, cemas, tegang, kecewa, marah, jengkel, iri hati, stres, depresi, berarti Anda hidup di daerah daging kembali. Bila roh Anda damai, Anda dapat menimbang segala sesuatu dengan benar, apakah sesuatu dari setan, daging, atau dari Tuhan. Bila ada sesuatu yang terasa menekan dalam hati, Anda dapat membedakan apakah itu beban atau kuk Tuhan untuk dilakukan. Roh yang gelisah cenderung menilai dengan salah. Saudara, saya akan bicara di bagian ini. Roh yang damai. Ini adalah salah satu indikatornya juga, saudara. Orang yang berjalan dipimpin oleh roh, mendengar suara Tuhan, yang terkoneksi terus dengan Tuhan akan memiliki roh yang damai itu. Artinya apa, saudara? Kok tadi dikatakan nggak kecewa, nggak marah, nggak takut? Maybe atau mungkin kita sempat merasakan takut atau khawatir. Yes. Tapi saudara, ketika kita punya tuntunan kepada Tuhan, kita bisa mengatasi ketakutan kita, kita bisa mengatasi kekhawatiran kita, kita bisa mengatasi luka hati kita, atau dengan kata yang kita bisa menavigasi atau mengarahkan ketika kita marah harus bersikap apa, kalau kita terluka harus bersikap seperti apa. Karena kita berada di dalam areanya Allah, areanya Tuhan, saudara. Area Tuhan, area Allah itu adalah apa? Area surga. Itulah kenapa nanti pada saat di dalam kerajaan 1000 tahun atau di dalam langit baru, bumi baru, kita nggak akan baperan, saudara. Amin. Karena kita berada di dalam frekuensinya Tuhan. Jadi selama kita masih ada darah dan daging ini, saudara, ya itu semua mungkin masih kita rasakan. Tapi belajar dari sekarang, bagaimana kita bisa mengarahkan diri, hati kita, pikiran kita ketika kita merasa tidak dapat keadilan. Kita merasa takut, kita merasa cemas, karena kita merasa bimbang, kita merasa terluka, kita bisa mengarahkan hati kita untuk tidak memilih terluka, tidak memilih untuk jatuh. Amin. Nah, ini menjadi indikator juga. Selama kita hidup ini, Bapak Ibu sekalian, hidup kita sebetulnya lebih banyak di-drive oleh apa? Maksudnya dipengaruhi oleh apa, saudara? Apakah rasa takut? Coba cek. Kalau dasarnya kita didorong oleh rasa takut, saudara, segala apa yang kita lakukan, itu karena triggernya takut. Saya ambil contoh satu, saudara. Manusia itu punya ketakutan inti. Ya, ketakutan intinya apa? Takut menderita, takut mati, dan takut
kejahatan. Coba cek ya. Wah, saya nggak takut Pak itu semuanya. Masa sih? Kalau Anda nggak takut berarti rumah Anda nggak perlu dikunci. Kebuka aja. Wah, kalau gitu nggak bisa dong. Nah, itu makanya unsurnya kalau selama manusia ada di muka bumi, 3 inti takutnya. Takut mati, takut menderita, takut yang jahat. Nah, takut yang jahat makanya banyak dunia membangun sistem dengan apa? Asuransi. Ya kan? Terus sistem keamanan, ada alarm, ada sistem security yang sangat canggih segala macam. Betul? Terus orang takut mati kan apa? Ya udah hidupnya terus dibuat sebisa mungkin selalu dalam keadaan sehat supaya umur panjang. Yang ketiga adalah takut menderita. Takut menderita ini takut susah, saudara. Semua manusia punya bibit itu. Karena apa? Itu bawaan daging. Nah sekarang kita ketika mengenal Tuhan, harusnya ketika itu semua mendorong hidup kita, saudara, kita harus bisa melawan, kita harus bisa rilis, kita harus bisa memindahkan area kita dari area takut itu tadi kepada area apa? Area damai sejahtera. Siapa sih yang nggak kepikiran gitu ya? Misalkan Anda punya anak, sekarang udah mulai beranjak remaja, dewasa, mungkin udah kuliah, di mana mungkin sebentar lagi cepat atau lambat dia akan ketemu lawan jenisnya dan dia akan menikah dan dia akan jauh dari kita. Ya, banyak hal saudara. Tapi gini, ketika ada rasa-rasa takut itu tadi, kita mikir sendiri atau mikir dengan Tuhan. Nah ini, maksudnya mikir dengan Tuhan gimana? Tanyakan Tuhan, kau punya rencana apa ya buat anakku ya Tuhan ya? Ya anakmu akan aku izinkan kuliah di luar kota. Aduh jangan dong Tuhan. Nah gimana sih? Katanya engkau mau tahu. Sekarang dikasih tahu, jangan. Nah itu yang kadang-kadang bentrokan ya saudara ya, antara suara Tuhan dengan mau kita. Nah biasanya yang berat itu adalah hal-hal yang bicara soal masalah family atau masalah diri kita. Itu karena kita berat. Makanya saudara banyak yang menangkap suara Tuhan itu untuk kepentingan orang lain. Karena apa? Lebih gampang. Kalau untuk dirinya, karena apa? Tuhan ekstra. Betul nggak? Karena Tuhan apa? Stretch. Makanya harus aman dari dalam dulu nih, gitu loh. Kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan akan garap di dalam diri kita baru buat orang lain, sudah. Ya. Tapi, nah itulah dari Tuhan. Kalau misalkan ada ketakutan, ada kecemasan, balikin lagi, saudara. Saya cerita. Beberapa waktu yang lalu ya, jadi ada event dari kantor istri saya, dia akan apa ya istilahnya itu ya, outing lah ya, outing itu acara keluar kantor gitu untuk refreshing atau untuk leadership atau apapun gitu ya. Nah keadaannya waktu itu cuaca lagi nggak bagus, terus rencana mau ke luar pulau naik kapal. Itu seminggu sebelumnya saudara, waduh ini cuacanya kalau lagi kayak gini gitu kan. Saya berdoa, Tuhan saya minta izin sama Tuhan. Ingat ya, saya minta izin dulu. Tuhan boleh nggak ini saya berdoa untuk membatalkan. Tuhan ACC. Oke, kamu berdoa saja. Ya udah, saya berdoa. Tuhan, aku berdoa ini bukan untuk egoisme saya Tuhan. Aku berdoa ini semua untuk kepentingan istri segala macam. Pokoknya intinya saya batalkan itu, saudara. Selama 1 minggu saya berdoa. Saya ngomong sama istri, tahu nggak? Aku tuh berdoa loh batalin. Nggak bisa, itu kan acara kantor. Tahu sendiri kan kantor kalau udah punya event gini. You know what? 3 hari sebelum berangkat dapat kabar. Acaranya batal. Saya ketawa-tawa. Dan itu terulang bulan ini, saudara. Saya udah 3 kali ini kalau nggak salah. Bulan ini istri saya harus pergi ke Kupang, ke NTT. Di tengah cuaca yang begini, yang ya buat dia, saudara, saya sama istri saya itu beda mental. Mental saya itu traveler, istri saya tourism. Tahu maksudnya ya? Mental traveler tuh ya udah jalan aja hajar gitu ya, tempatnya ya tidur ngemper mah nggak masalah.
Kalau tourism itu lebih ke apa ya? Lebih semua di-set dulu. Tempatnya harus bagus, harus ditata gitu ya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan. Tapi kalau Anda suami istri beda ya, iya jangan marah-marah. Karena memang mentalnya kita beda. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kami, saya sama istri. Istri saya itu model yang tourism, yang segala sesuatu yang harus tersusun dulu, harus ada itinerary-nya dulu, ya terjadwal dulu. Kalau buat saya hari ini, detik ini, kalau memang harus dibutuhkan segala macam, ya pergi gitu. Isi aja. Nah, saya melihat dia struggling dengan pekerjaannya, masih banyak segala macam, dia agak banyak terforsir ya tenaga waktunya buat pekerjaan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan please, aku minta, gak sehat buat istri saya Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Event, pekerjaan, segala macam yang mengharuskan sampai rencana itu ditunda. Memang sih ini baru ditunda. Tapi saya ngomong sama istri saya, dah pokoknya 100% kamu gak berangkat. Yang berangkat tim lain yang berangkat. Nah pertanyaannya saudara, emang boleh Pak kayak gitu? Kita punya Tuhan harus dua arah juga saudara. Nggak asal dibatal-batalin ya jangan. Karena kalau itu prosesnya Tuhan harus terjadi, ya terjadi saudara. Tapi kalau Tuhan masih bisa mengizinkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Amin. Makanya perlu saudara kita benar-benar punya hubungan dua arah dulu. Tuhan ini boleh nggak dibatalin? Kayak hujan, bencana, itu pun juga sama saudara. Ada momen-momen, ada kejadian-kejadian yang Tuhan boleh batalin, ada yang itu harus terjadi. Jadi kita juga mesti tahu, saudara, kapan kita batalin, kapan kita ya udah kita berdoa buat keselamatan, seperti itu. Ya, jadi lihat kerangka ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh, kita bisa bergerak dan buahnya terjadi. Amin. Oke, saya lanjut ya. Ayatnya kita baca. Kita bergantian boleh? Roma pasal 5 ayat 1, mungkin ada yang bisa buka mic-nya, bisa bergantian dengan saya. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Sandra. Yang lain mungkin ada yang bisa Roma 8 ayat 6. Udah saya Pak. Silakan. Orang baru masuk Pak. Sorry telat. Roma 8 ayat ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keadaan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, terus lanjut. Roma 14 ayat 17, yang lain mungkin ada yang bisa baca? Saya Pak. Oh ya udah. Oke, satu-satu dulu. Siapa dulu? Silakan. Ibu dulu nggak apa-apa. Oke, ya. dulu silakan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Amin. Oke, silakan Bu Kona. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Terima kasih Bu Kona. Tadi ada 2 Korintus 3:17 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, ini prinsipnya saudara, perhatikan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan
cerita di Alkitab itu menggambarkan gini. Tabernakel ya, di dalamnya kan ada 2 bagian ya, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Nah, di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini menjadi bukti atau menjadi tanda ada kehadiran Allah di sana. Makanya nggak heran di perjanjian lama, tabut perjanjian selalu dibawa sama bangsa Israel ketika dia berperang, dibawa, digotong. Dan orang-orang yang memikul itu pun juga nggak sembarangan, saudara. Ya, supaya apa? Di situ ada Tuhan. Ketika bangsa Israel berperang, ada kehadiran Tuhan dan pasti menang. Nah, itu kan gambar di perjanjian lama. Di perjanjian baru, tabernakel adalah kita, tubuh kita, saudara, dan hidup kita. Kita punya tabut perjanjian, yaitu hati nurani kita, di mana roh Allah tinggal di dalam hati nurani kita, saudara. Pastinya apa? Ya, ada kemerdekaan. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki satu pergumulan tentang masalah, entah itu mental illness, entah itu masalah dalam kejiwaan Anda, entah itu masalah di dalam kehidupan Anda, kesehatan, soal masalah keuangan, apapun saudara, ketika ada Tuhan, pasti ada kemerdekaan. Pak, saya itu udah doa, saya itu udah baca Alkitab. Coba terus cari wajah Tuhan, sampai nemuin hatinya Tuhan, saudara. Pasti di sana ada kemerdekaan. Kalau kita taat, kita dengerin. Firman Tuhan mengatakan, aku menghadapkan kepada kamu berkat dan kutuk. Kutuk kalau engkau nggak mau taat, tapi berkat kalau kamu taat dan menuruti setiap perintahku. Amin. Ya, jadi ketika kita bicara tentang dipimpin oleh roh, ada roh yang damai. Dan selain itu saudara, roh yang damai ini membuat kita kalau punya konflik ya, minggu lalu sudah saya singgung sebetulnya, untuk menguji bahwa ini dari Tuhan atau enggak, yang pasti Tuhan tidak akan memihak ke dalam kedagingan kita. Ya, tapi sebaliknya kalau suara itu memihak kepada kedagingan kita, itu suara hati kita sendiri, saudara. Karena dasarnya Tuhan itu mendidik, dia itu melatih, dia itu memberikan mana yang benar, apa yang harus kita lakukan. Ya, oke. Kita udah baca dari beberapa itu. Saya akan stop dulu di sini. Saya mau tanya, apakah ada pertanyaan sejauh ini atau ada yang mau menambahkan? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang relate dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Boleh? Mungkin buka mic-nya. Atau masih mau melanjutkan kemarin apa yang didapat ayatnya, atau belajar mendengar suara Tuhan, ada kendala-kendala di mana, segala macam. Silahkan, saya buka room-nya. Oke, ada di sini? Yuk. Oke, silakan Bu Sandra. Nah, ini pengalamannya banyak ini. Saya suka sekali kalau berbagi cerita tentang mendengarkan suara Tuhan. Silakan. Ini istimewa ya. Saya nggak tahu gereja lain atau organisasi atau ministry lain bagaimana mereka mengajarkan mendengarkan suara Tuhan. Tapi dulu saya belajar benar-benar cara mendengarkan suara Tuhan. Jadi waktu itu Pak Gideon yang kelas pemuritan, saya ikut kelas pemuritan Pak Gideon. Saya dengar tapi jarang-jarang gitu loh. Dan saya pikir itu udah sombong aja, jarang tapi sombong gitu kan. Berasa kayak udah denger aja, yang lain itu nggak denger gitu. Terus satu saat Pak Gideon bilang gini, kenapa jarang-jarang dengernya? Mestinya setiap saat kamu mau denger, kamu bisa denger. Saya kaget, oh gitu ya Pak? Kirain Tuhan tuh ngomongnya jarang-jarang. Tuhan tuh ngomongnya tiap saat. Kamu nanya, dia langsung jawab. Oh gitu. Kemudian itu membangkitkan satu semangat yang baru dalam diri saya untuk berlatih. Latihan, pas latihan malahan nggak bisa dengar. Malahan kayak budek gitu. Tapi saya pegang satu hal. Firman Tuhan katakan bahwa kita anak Allah,
kita akan dengar suara Allah. Ada satu materi di kelas pemuritan juga mengatakan bahwa kita anak-anak Allah ini punya manusia roh, punya 5 indera, jasmaninya juga punya 5 indera. Jadi kita punya 10 indera. Wow, saya bilang ini dulu nih yang baru nih kan. Berarti saya punya telinga nih. Kalau orang punya telinga nggak budak, pasti dengar. Maka saya berlatih sedemikian rupa, dan ya lumayan ya, butuh effort yang besar untuk bisa mendengarkan. Sampai satu hari saya mendengarkan. Jadi selama ini kalau saya bilang saya dengar suara Tuhan, itu bukan berarti saya udah dengar benar. Ternyata saya berlatih baru benar-benar saya mendengarkan suara Tuhan. Kemudian untuk membuktikan saya mendengarkan suara Tuhan atau tidak, saya mencatat semua yang saya dengar. Dia ngomongnya satu kata, namanya juga latihan. 2 kata, 3 kata, 1 kalimat, lama-lama 2 kalimat, 3 kalimat, lama-lama panjang loh. Pertamanya bisa catat pakai tangan gini, lama-lama capek, mendingan ketik saya. Itu pengalaman saya, dan kalau untuk mendengarkan, saya lebih mendengarkan apa perkataan Tuhan tentang saya. Saya tidak selalu saya mendengarkan tentang orang gitu, ataupun sesuatu yang besar. Kita membenahi diri kita, Tuhan membina diri kita dulu lebih baik. Ketika kita punya kemajuan, Tuhan berikan kepercayaan untuk misalnya saya disuruh berdoa nih untuk satu hal. Kemudian kalau itu sudah selesai, satu lagi. Nah, dia lebih besar nih, makin hari dia makin besar. Pertamanya saya nggak dikenal orang, atau saya tidak ada orang yang tahu keberadaan saya berdoa di mana, itu nggak ada yang tahu. Dan yang saya doakan pun, kalaupun Tuhan jawab, artinya doa saya terjawab, sesuai dengan rencana Allah itu terjadi di bumi seperti kehendak Bapa, itu cuma saya sama Bapa yang tahu. Orang lain nggak ada yang tahu. Dan saya tidak bisa menyaksikan itu, karena apa? Mungkin belum waktunya gitu. Jadi saya belum punya kekuatan untuk bersaksi lebih kepada banyak orang. Sampai hari ini. Dari satu tugas, pergi ke tugas yang baru, dan akhirnya karena terbiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada saya, maka hari-hari ini ada banyak hal-hal lain yang justru tidak bisa saya hindari untuk saya tidak saya kerjakan. Jadi ada hal-hal baru yang diminta Tuhan untuk saya kerjakan. Nah, hal-hal itu begitu menekan saya, sebenarnya nggak mampu saya, nggak sanggup saya. Apalagi kalau udah pakai teknologi kayak begini, saya tuh udah saya mau angkat tangan aja, saya cuma taunya jadi. Tapi kemudian saya harus belajar bagaimana caranya saya bisa mengoperasikan ini. Kemudian saya disuruh membangun suatu rumah doa online loh, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dan ini beban bagi saya. Anggotanya hanya ibu-ibu, anggota organisasi yang ada di kantor, tetapi Tuhan bilang itu bukan organisasi kantormu. Dan itu beban bagi saya, nggak tidur 3 minggu, gara-gara gimana cara ngumpulin orang, apakah ini akan bertahan. Tapi Tuhan bicara 3 hari berturut-turut. Maka percayalah saya bahwa ini tugas saya. Dengan usaha yang lebih, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, untuk mengerjakan tugas daripada Tuhan tidak mudah. Kalau cuma mudah, tandanya Bapak Ibu sekalian baru latihan saja. Karena semua yang diminta oleh Tuhan pasti susah, butuh effort untuk kita kerjakan, itu perlu sekali. Sehingga saya mengeluarkan banyak kemampuan saya yang sebenarnya udah tidur ya. Saya udah usia gini, udah nggak pegang laptop itu, udah nggak pernah tahu caranya gimana-gimana. Saya belajar dari awal untuk mengetahui bagaimana caranya untuk bisa membina, membangun. Bagaimana bisa mengajar. Nah, ini kemarin saya sudah telepon sama Pak Agus untuk membicarakan ada beberapa hal. Itu semua maunya Tuhan yang harus saya kerjakan. Jadi tahun ini kalau Pak Agus, Pak Gideon juga kemarin saya dengar waktu pemurid juga ngomong gitu, bahwa tahun ini tahun di mana banyak orang akan berbuah.
Dan saya udah dari awal tahun, saya udah kayaknya udah aduh ya ampun, sebenarnya hidup saya juga nggak ini kayaknya susah banget gitu untuk memulai ini, tetapi saya percaya bahwa dengan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan bilang ada banyak orang yang belum tersampaikan berita ini. Pengajaran ini banyak orang belum menyampaikannya. Sehingga kita masih disuruh ke sana, harus ngomong ini. Hari ini saya ketemu dengan banyak orang yang saya sendiri bingung. Dan tingkat level kasih kita, level kasih saya harus naik. Dari tahun 2021 tuh Tuhan minta awal tahun naikkan level kasihmu. Langsung ke agape. Nggak ada lagi filia. Udah terlalu lama kamu di filia. Kamu harus naik ke agape. Dan itu sakitnya luar biasa. Tetapi dengan hati yang rela. Pertama dengan kerelaan. Semua kalau dengan kerelaan pasti bisa. Pasti ada jalan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang mendengarkan suara Tuhan, tentang hidup di dalam roh, dalam tuntunan Tuhan, pasti kita agak aneh. Bagi orang-orang di sekeliling kita pasti aneh, karena semua yang kita kerjakan tidak pernah dipikirkan. Jadi kalau orang kenal saya dari luar, nggak mikir kalau saya tuh kayak gini gitu loh. Nggak mikir. Tapi begitu saya buka suara bicara tentang satu hal, mereka bingung kok bisa ya Sandra tuh kayak gini ya ternyata ya. Bapak Ibu pun pasti akan mengalami hal-hal yang sama seperti kita kalau sudah mulai benar-benar berjalan dalam tuntunan Roh Tuhan gitu. Saya rasa itu aja Pak Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sandra. Bapak Ibu sekalian, nanti suatu saat ada surprise dari beliau. Intinya apa yang beliau sampaikan memang beliau tulis. Bu Sandra tulis banyak sekali, dan saya membaca itu, dan setiap perkataan-perkataan itu selalu ada ayatnya segala macam. Dan itu persis seperti yang kita pelajari beberapa waktu ini, saudara ya. Kalau kita menangkap suara Tuhan, kita harus punya dasar kebenarannya. Supaya apa? Itu nggak lari ke sana kemari. Dan betul kan ya, artinya dibagikan oleh beliau ini, apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, selalu pedang itu ke sini dulu. Kan ketika kita naik level ke dalam level yang Tuhan mau, saudara, nanti kita akan keluar juga, otomatis. Karena kita belum apa-apa, baru awal-awal dengar suara Tuhan langsung keluar terus. Nah, ini yang masalah. Dalamnya nggak mau diberesin, tapi mau jadi nabi buat orang lain, tanda petik. Ya, bagi ada hal-hal yang belum diberesin gitu. Dan seperti apa yang tadi Bu Sandra sampaikan, ketika dapat beban itu tadi, itu materi selanjutnya, submateri ya, beban dan kuk. Ya, dimana kita juga bisa membedakan ini mana beban, ini mana kuk dari Tuhan. Kalau itu beban dari dunia, dari hidup, ya kita harus berdoa untuk singkirkan ini, saudara. Tapi kalau itu beban atau kuk dari Tuhan, Anda bisa singkirkan? Nggak bisa. Anda harus jalan ini. Nah itu bikin roh kita gusar, saudara, gusar. Karena apa? Kayak nggak tenang gitu sebelum kita lakukan. Ini harus dilakukan nih. Jadi kalau itu dari Tuhan, saudara, kuk itu nggak bisa ditengking, tapi dituruti. Nah bayangkan saudara, kalau kita melakukan kuk dari Tuhan, kita nggak pernah belajar tentang menanggalkan kedagingan, ya susah. Karena ketika melakukan kuk dari Tuhan, itu aja masih bayar mahal loh. Ya, yang tadi Bu Sandra juga kisahkan, saudara, untuk belajar lagi sesuatu yang baru sama. Sampai detik ini banyak hal. Kalau boleh saya bilang gini ya, saya sampai detik ini hidup saya seperti ini, sejujur-jujurnya bukan yang saya mau. Artinya apa? Dia mau. Kayak kemarin, saudara. Kita ada event ya Jabodetabek. Saya bantu untuk dari belakang support teman-teman, ini, bagian ini, biar ada regenerasi seperti itu ya. Oke, bagian yang kosong saya bantu, bagian yang saya baru keinget, saya baru bantu gitu. Nah, baru di jalan, Pak Gideon telepon. Biasa, logatnya beliau ketawa-ketawa, sampai di mana? Iya Pak, kenapa Pak? Saya tahu Pak, gitu. Saudara, saya nggak prepare apa-apa. Di jalan,
Itu jalan, benar-benar di jalan menuju sekretariat untuk kami setting segala macam ya. Kalau itu di balik layarnya mungkin ada teman-teman di sini yang datang, saya masang-masang lampu, ngeborin ini segala macam. Karena nggak ada settingan untuk jadi pembicara gitu. Makanya mohon maaf juga saya pakai kasual gitu kan. Untung saya bawa jaket. Padahal saya pernah pakai kaosan biasa gitu saudara ya. Bayangin di jalan kurang beberapa jam saja. Terus saya bilang gini, Pak Git, materi Pak Git aja sini, saya bawain. Belum ada, saya juga belum bikin. Udahlah, kita sama-sama denger-dengeran aja. Pasti Tuhan ngomong kok sama kamu. Saya cuma ketawa aja. Ya udah. Karena apa saudara? Di dalam Tuhan itu kalau kita kasih dapat kepercayaan dari Tuhan, harusnya kita aman. Betul nggak ya? Memang sih awal-awal kita akan bermasalah dulu dengan definisi diri kita, dengan gambar diri kita. Tuhan aku nggak layak Tuhan, akan ada yang lain. Masa aku sih Tuhan, yang lain kan lebih jago Tuhan. Itu karena apa? Dia masih struggling dengan gambar dirinya. Tapi setelah dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia menjadi hamba yang tak berguna. Akhirnya apa? Ya udah, kalau aku suruh ya udah kamu jalan. Tapi Tuhan, ya udah jalan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya pun juga tidak instan begitu ya, kayak kemarin itu terjadi. Saya pernah digodok sama Tuhan lewat Budina, NTT. Di mana saya diajak ke satu daerah terpencil, nggak ada listrik. Jadi listriknya itu kalau sore sampai malam, tengah malam atau pagi subuh itu pakai diesel, pakai apa namanya, pembangkit listrik diesel gitulah ya. Ceritanya KKR, ratusan orang saudara, lapangan yang gede, tempatnya dingin. Itu ada Pak Anton tuh saksinya. Jadi ada almarhum Pak Andreas juga masih ada. Tapi beliau izin nggak ikut karena sebelumnya ada seminarnya selesai terus ada KKR. Nah Pak Andreas izin untuk tidak ikut KKR. Oke, akhirnya saya nemenin Ibu Dina yang bawain khotbah segala macam. Wah khotbah menggebu-gebu bagus segala macam saudara, itu mulai seneng gitu ya kalau kita ngelihat orang daerah ngumpul di lapangan banyak ikut KKR tuh, aduh seneng gitu. Saya duduk sambil pakai jaket, pakai tutupan kepala karena dingin sekali. Saya sambil gini. Udah saya nungguin Budi khotbah karena jadwal saya masih besok gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Ratusan orang. Waktu Ibu Dina khotbah, di akhirnya beliau bilang gini, ya saya mau minta hamba Tuhan dari Jakarta Pak Agus untuk datang ke mimbar mendoakan. Coba. Itu langsung. Saya nggak di briefing dulu ini suruh mendoakan. Ditembak seketika itu di depan orang, ratusan orang, suruh mendoakan orang KKR. Coba. Menolak bisa nggak? Nggak bisa. Masa ya di depan ratusan orang, Bu, jangan saya. Nggak bisa. Saya cuma diketawain sama Pak Anton gitu ya. Ya udah, saya akhirnya naik panggung, naik mimbar itu, ya udah berdoa untuk kesembuhan segala macam seperti itu, saudara. Nah di situ saya belajar tentang beban dan kuk itu tadi. Kalau itu kuk dari Tuhan, ya udah. Kalau Anda, Bapak Ibu, kenal Tuhan, nanti yang berkata-kata bukan kita kok, percaya. Tapi Tuhan yang take over. Amin. Makanya beri diri lebih lagi. Buat siapa? Buat Tuhan. Amin. So, sama-sama kita belajar ya. Oke, ada lagi? Satu lagi? Saya mau bagi, Pak. Oke, Bu Mega, silakan Bu. Ya, saya terberkati dengan kemarin. Dengan kemarin ya, mungkin Pak Agus itu mendadak ya kan dikasih tugas tuh kemarin sore ya kan. Tapi saya itu ada satu firman Tuhan yang Pak Agus bilang ya kan, gulungan-gulungan kitab. Tentang gulungan-gulungan kitab. Itu ada di Wahyu ya. Saya tuh kalau firman itu nggak begitu apal. Tapi pada saat Tuhan bilang saya dapat rema gitu, rema itu terus hidup seperti itu. Karena saya percaya bahwa sesuai kebenaran firman ya, di Yesaya kan ada mengatakan bahwa di Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku
itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya ini nih pegangan hidup saya ini nih. Jadi firman itu kalau sudah ibaratnya seperti Tuhan Yesus itu punya panah, firman itu sudah dikeluarkan itu nggak kembali dengan sia-sia, dan panah itu akan keliling terus mencari dan mencari apa? Yang saya dapat mencari komunitas, ternyata komunitas di mana nanti ada satu orang yang dapat firman itu juga. Akhirnya firman itu akan menyatu menjadi satu komunitas, kesatuan itu. Nah, kemarin tentang ini apa namanya? Tentang Pak Agus yang katakan tentang gulungan-gulungan kitab ya. Itu memang saya itu dulu itu waktu belajar di RTM pertama itu ya, mungkin Pak Agus tahu saya ya, jadinya gimana saya itu bagaimana ya. Jadi di situ saya itu Panglima perang Bu ya. saya dulu itu bagas sekali panglima perang, penjaga kota, ya kan. Waduh, ya kan Sri Kandi ibaratnya gitu. Tapi itu saya sudah hapus semuanya. Karena itu buat saya itu saya nggak mau dengan cara yang lama, saya mau cara yang baru. Nah di situ jadi saya belajar. Nah saya dapat firman ini yang gulungan ini yaitu tentang apa? Tentang gulungan itu, gulungan kitab itu memang harus kita makan. Di firman itu ada gulungan kitab itu memang harus kita ibaratnya kita telan, harus kita makan. Mungkin pertama itu pahit sekali. Benar, gulungan kitab itu kalau kita makan mulai masuk ke mulut nih, itu pahit. Tapi nanti kalau sudah dikunyah itu manis. Karena apa? Karena pada saat kita memasukkan gulungan kitab itu ke mulut kita, itu tuh kedagingan kita harus dihancurkan. Kedagingan kita itu harus disalibkan. Itu tuh aduh minta ampun. Itu tuh udah ibaratnya kita sudah babak belur kedagingan kita, akhirnya kita harus menanggalkan kedagingan itu. Mungkin Pak Agus juga tahu saya, ya kan. Nah terus setelah itu terus saya itu waktu itu Pak Agus, setelah saya share sama Pak Agus terakhir itu ya, saya itu benar-benar makan gulungan itu, ya kan. Terus saya kunyah, dagingnya keluar, dan ternyata manis sekali. Ternyata gulungan kitab itu manis kayak gitu. Dan setelah manis itu berbuah. Seperti itu. Makanya kemarin waktu Pak Agus ingatkan gulungan kitab, ayo gulungan kitab, ya kan setelah kita makan. Dan yang Pak Agus katakan adalah apa? Janji Tuhan akan digenapi di tahun 2022. Tuhan kalau berjanji itu pasti digenapi. Mungkin kalau saya berjanji dengan seseorang bisa lupa, ya kan? Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, yuk saatnya ini nih tahun penggenapan janji. Seperti itu, ya kan? Jadi di sini saya juga belajar, tadi Bu Sandra bilang memang firman itu terus dihidupkan. Nah, saya itu ada dalam satu komunitas juga, komunitas SOS, sahabat orang sakit. Pada saat saya belajar untuk peka sama Roh Kudus, peka sama Bapa, sama Yesus, pada saat saya diutus, Tuhan bilang, buka SOS di Kabupaten Banyumas. Saya gimana Tuhan? Ini pandemi, ya kan? Ini pandemi, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa, aku akan menuntun. Puji Tuhan, saya terus dituntun sama Roh Kudus. Terus gimana? Kamu telepon A, kamu telepon B, kamu telepon C. Jadi saya diatur dengan Roh Kudus. Jadi saya mulai belajar peka, mendengarkan suara Tuhan, dan saya itu berusaha hidup dengan Roh. Karena saya baca di Roma 8 itu benar-benar aduh sesuatu. Pokoknya keputusan Tuhan memberi kebebasan, keputusan di tangan kita. Kalau kita hidup dalam daging, maka akan maut. Tetapi kalau kita hidup di dalam Roh, maka hidup kekal. Nah itu benar-benar saya pegang. Akhirnya apa? Saya telepon satu demi satu. Tuhan ini yang suruh jadi PIC siapa? Ini orangnya. Saya telepon. Maaf Bu, saya terus akhirnya saya bilang bahwa di Kabupaten Banyumas akan ada SOS. Terus saya bilang, Ibu diutus jadi PIC. Dan Ibu itu bilang apa? Oke Bu Mega, kalau itu pengutusan dari Roh Kudus, saya siap. Puji Tuhan. Jadi sekarang itu sudah terbentuk SOS di Kabupaten Banyumas. Seperti itu. Salah satunya juga orang-orang yang sudah ikut pemuridan. Saya masukin ke pemuridan ada berapa orang, ya kan? Jadi di sini itu saya itu belajar benar-benar peka sama
Tuhan, gitu, peka sama Tuhan, peka sama Bapa, sama Yesus, sama Roh Kudus, sama keluarga Elohim. Puji Tuhan, sampai waktu kemarin pas jadi ulang tahun pertama gitu ya, saya cuma bilang Tuhan tidak salah memilih kalian semuanya. Karena bukan Ibu Mega yang memilih, tapi Tuhan Bapa sendiri yang memilih kalian. Dan sekarang benar-benar diberkati, dan berkat itu nggak cuma buat orang sakit, buat panti jompo, buat panti asuhan. Makanya tetap kita doakan nanti mungkin akan bangun rumah singgah buat orang-orang sakit seperti itu. Kalau sudah pekerjaan Tuhan, tidak ada yang bisa menutup pintu. Itu satu. Dan yang kedua, saya ada di pemuridan, di dalam grup doa berantai. Di dalam grup doa berantai. Saya sekarang rajin. Karena apa? Karena saya itu benar-benar Tuhan itu inginkan sesuatu, bahwa Tuhan bilang, kalau mau jadi pendoa, mungkin tim kamu itu ada 4, ada 5. Bagaimana kamu bisa mendoakan orang lain? Benahi dulu orang yang ada di dalam tim doa. Benahi dulu ada orang di dalam. Dan puji Tuhan, dari hari ke hari orang yang ada di dalam tim doa itu dibenahi, Bapak Ibu. Dan itu utusan siapa? Utusan Roh Kudus. Sampai kemarin ada yang pelepasan. Jadi sebelum kita berdoa, kita itu berdoa untuk mendoakan. Jadi setiap pagi itu kita dapat rema. Dan rema itu akhirnya nanti digabungkan jadi satu kesatuan. Untuk apa? Untuk kita membawa di dalam doa pagi hari ini. Mungkin sudah ada list-list doa, tetapi kita juga ditambah dengan doa yang Roh Kudus tuntun. Kita untuk ngomong apa. Dan banyak teman-teman itu yang pada manusia rohnya itu dibangkitkan di sini, Pak Agus. Jadi saya bersyukur sekali karena apa? Di sini yang kita pegang adalah firman Tuhan. Itu semua bukan untuk gagah-gagahan, untuk sombong-sombongan, untuk kita mencari pujian. Tetapi ini saatnya bahwa janji Tuhan itu digenapi. Jadi kita itu, makanya saya bilang di tim saya, kalau kita akan menjadi satu tim itu adalah satu iman dan satu roh. Karena apa? Karena kalau satu iman, tidak satu roh, maka kita memakai kepala masing-masing, 5 orang. Satu iman, tapi kepalanya 5. Jadi kita mempunyai ego masing-masing. Oh, si ini kepengennya ini, oh si ini kepengennya ini. Jadi kita lagi mengarahkan bahwa kita harus mempunyai unity, satu iman dan satu roh di dalam Yesus Tuhan. Dan itu dibekali apa? Dengan firman Tuhan. Dan itu juga sekarang itu Tuhan tidak main-main lagi, itu juga ditambahkan dengan nubuatan-nubuatan yang Tuhan sedang siapkan buat kita semua. Saya kemarin, ini kesaksian sedikit Pak, ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang kalau umpamanya dikasih mimpi apa-apa, jangan, itu perlu diuji. Saya kemarin dikasih mimpi gini, ada satu gedung besar, di situ ada dokter terkenal. Terus dokter itu manggil saya, Megawati, kamu bantu aku. Kamu bantu Bu Mega, saya itu dikasih buku. Terus sudah gitu, terus saya juga belum tahu dokter ini siapa. Saya nggak tahu dokter ini siapa. Nah di ruangan yang satunya itu ada dokter juga perempuan. Ada dokter perempuan, terus saya ngintip. Karena di dalam ruangan itu ada suami istri dan bawa anak kecil mau berobat di ruangan dokter perempuan itu. Terus ada suara gini, kamu tahu nggak, ruangan itu adalah ruangan di mana mamimu sedang menjadi dokter, seperti itu. Saya belum tahu, apa nih Tuhan. Tetapi setelah diuji, karena mimpi itu juga perlu diuji. Tahu nggak Bapak Ibu, ternyata mamiku itu Roh Kudus. Jadi yang di ruangan itu adalah Roh Kudus. Dan akhirnya saya cuma berdoa, Tuhan, ini suami istri lagi membutuhkan pertolongan karena anaknya sakit, dan anak kecil ini sakit. Terus Tuhan bilang apa? Ya, terus saya bilang sama si Bapak Ibu yang ada di ruang itu, Bapak Ibu, Bapak nggak salah masuk ruang ini. Karena yang jadi dokter ibu saya. Dan ibu saya adalah Roh Kudus. Jadi ada sepasang suami istri yang sedang memohon kesembuhan dari anaknya. Kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Nah, setelah kita doa, ada orang yang bilang, aku dikasih mimpi, anakku itu sakit, tapi anakku itu sudah meninggal seminggu waktu lahir, seminggu mati.
meninggal. Jadi waktu usia dia melahirkan, terus seminggu anak ini meninggal. Dan pada saat meninggal, anak ini memang di rumah sakit masuk inkubator, anak ini, bayi ini diikat sama dokter. Di rumah sakit itu, di inkubator itu diikat. Akhirnya seminggu itu dia meninggal. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan, itu waktu saya dikasih mimpi itu, saya cuma bilang, Tuhan, jika saya harus menolong Bapak Ibu ini dengan anaknya, di dalam nama Yesus, di alam roh aku rebut Bapak Ibu ini dan anak ini menjadi milik Tuhan. Dan tahu nggak Bapak Ibu, di dalam doa itu, ibu ini bilang, saya itu dikasih mimpi, anak saya yang meninggal itu datang, dia itu tergores pipinya keluar darah, seperti itu. Dan suami saya juga bermimpi seperti itu. Pada pagi itu, terjadilah pelepasan. Pada pagi itu kita sehati, unity. Saya minta tolong dengan pendoa yang ada di situ, ya kan? Ayo doa apa? Doa pendamaian. Kan kita tahu doa pendamaian cara RTM. Akhirnya didoakan pendamaian. Dan ibu ini lega sampai teriak-teriak. Bapak Ibu, puji Tuhan. Jadi dia bilang, wah ternyata iya sama. Jadi kita harus peka apa mendengarkan, pertajam. Saya kalau doa, Tuhan aku minta pertajam mata rohaniku, pertajam panca indera rohaniku. Karena ini saatnya bukan main-main lagi. Banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Siapa yang akan melakukan? Kita semua. Siapa yang akan melakukan? Orang-orang yang dimuridkan di tempat ini. Siapa yang melakukan? Orang-orang yang tahu doa pendamaian. Itu. Jadi puji Tuhan Pak Agus. Dan ini juga saya nanti minta didoakan, saya juga teman saya itu sekarang ada di Polda, dia itu tanda tangannya itu dipalsu sama temennya, akhirnya temennya kabur, bermiliar-miliar, dia masuk Polda. Tetapi di Polda kemarin minta didoakan video, dia tahu nggak, dia dapat 4 jiwa. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia punya orang tua umur 70, sakit-sakitan, bingung, karena dia anak satu, biasa serumah, anaknya perempuan ini di Polda sedang berurusan nunggu sidang. Nah, mamahnya itu terpaksa harus kita masukkan ke panti jompo di Keramat supaya terawat. Itu. Nah, si teman saya itu sekarang ada di Polda. Bu Mega, aku dapat jiwa, aku kalau malam saat teduh sama berapa orang, satu kamar saya ada 23 orang, muridkan semua, saya bilang gitu Pak Agus sama dia gitu. Amin. Jadi kalau malam saat teduh, terus saya ajari doa cara pendamaian, ajari doa biar mengampuni orang sudah berbuat jahat, seperti itu. Jadi puji Tuhan. Jadi kita itu benar-benar saat ini bukan untuk, mungkin kita itu ada pergumulan, mungkin kita ada masalah, tetapi utamakan orang lain. Pada saat kita mengutamakan orang lain, persoalan yang kita hadapi, Tuhan akan turun tangan. Amen. Tuhan akan memberesi semua. Mungkin itu aja, karena belajar firman dan kepekaan. Saya belajarnya dari ini Pak, yang kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada sesuatu yang kembali dengan sia-sia. Ini saya dapatnya ini. Nah, terus saya juga bilang bagaimana cara damai sejahtera kita nggak hilang. Kita tetap sukacita, kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka damai sejahtera kita nggak bakal hilang, tidak bakal dicuri sama iblis. Walaupun mungkin masalah kita ada, mungkin kita nggak punya uang, mungkin kita lagi susah. Tetapi kalau kita tetap menjaga damai sejahtera, menjaga sukacita, berdoa terus, percaya dan bersyukur, percaya, maka damai sejahtera kita tidak sampai dicuri iblis. Mungkin itu aja Pak. Jadi kepekaan itu penting sekali. Saya bersyukur saya sudah dimuridkan di sini. Jadi saya mengikut ini, dapat ini, mengikut ini, dapat ini, mengikut ini, dapat ini. Jadi saya bersyukur sekali. Terima kasih buat pemuridannya Pak Agus. Tuhan berkati. Ya, terus bertumbuh Bu Mega, dan terima kasih ya udah membagikan apa yang didapat juga. Itu menjadi satu buat saya pribadi sebagai blessing, karena saya juga butuh konfirmasi ya. Kalau ada orang yang cerita dapatnya sama, ya terkonfirmasi seperti itu. Dan terus nuai jiwa-jiwa tahun ini makin banyak lagi di tengah-tengah masalah yang tadi di penjara sekalipun tetap bisa dapat jiwa-jiwa ya. Di Polda.
Di Polda dia itu mendoakan, ada yang di Polda karena apa? Rekeningnya tuh dicuri sama sahabatnya. Jadi rekening 4 dicuri, bayangin. Jadi dia yang kena, tapi terus akhirnya sedang dimuridkan. Terus makanya kemarin semalam itu video call, jadi sudah. Jadi saya bilang terus muridkan. Dan orang ini juga saya muridkan, dia memuridkan orang lain seperti itu. Amin. Tuhan berkati. Oke, kita nanti doakan ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah dapat firman, kita sudah mendengar banyak kesaksian juga, dan betul ya bahwa tadi Pak Andreas juga ngasih chat ya di bawah, gulungan kitab itu dimakan ada ayatnya. Ya istilahnya gini loh. Gulungan kitab itu kan terdiri isinya itu tulisan-tulisan, isinya itu firman yang bicara kepada kita, janji, kebenaran. Nah, ketika dimakan seperti tadi Bu Mega, mungkin waktu dimakan rasanya kok nggak enak gitu ya, karena respon daging kita yang merasakan, tapi itu baik buat roh kita untuk kekekalan, Saudara. Ya, saya nggak tahu isinya masing-masing apa, tapi saya percaya banyak akan dapat sesuatu janji-janji Tuhan, dan coba telan aja, makan aja. Meskipun itu kayak, aduh kayaknya nggak mungkin gitu ya. Dan setiap kali begitu Saudara, ketika kita dapat janji Tuhan tuh, justru pada saat kita sudah menerima, yang terjadi kadang-kadang berbanding kebalik yang terlihat. Tapi jangan pernah mundur, karena itu bukan kemunduran janji Tuhan, tapi lebih kepada cara Tuhan dan cara kita itu beda. Gitu. Oke, sebelum kita tutup doa, kita foto dulu sebelum pada pamit ya. Jadi silahkan buka kameranya.